Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat kita kembali bertemu di dalam renungan pagi yang indah ini. Dan saya yakin dan percaya kita adalah orang-orang yang sudah diberkati. Dan selanjutnya di dalam segala aktivitas kita sepanjang hari ini, pasti Tuhan akan memberkati. Dan kita adalah orang-orang yang digolongkan sebagai orang-orang yang berbahagia. Amin. Haleluya. Sebelum kita akan merenungkan firman Allah, kita akan mendengarkan dulu satu pujian. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Puji Tuhan, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Allah di pagi hari yang indah ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak Engkau Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, Engkau yang sudah memberkati kami sepanjang malam, dan di pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus, kami akan melandasi kehidupan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Amat terlebih kami dapat berjalan bersama dengan Tuhan dan Roh Kudus sebagai penolong di dalam kehidupan kami, dan kami akan menikmati perjalanan dan di dalam segala aktivitas sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan,
Berikan kami urapan-Mu, amat terlebih kebenaran firman Allah yang akan kami baca saat ini, yang akan menjadi renungan kami. Pada pagi hari yang indah ini, kami akan melangkah dengan kebenaran firman Allah dan kami akan menikmati janji-janji Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur dan kami siap, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat dan semua permisa yang ada di rumah yang mengikuti renungan pagi hari yang indah ini, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tentu kita yakin dan percaya Tuhan itu selalu ada dan Dia akan selalu menyertai di dalam kehidupan kita. Dan di pagi hari yang indah ini, renungan firman Allah kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kejadian, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7 yang akan kita baca. Mari, sekali lagi, Kejadian pasal 4, ayatnya yang ke-6 dan 7 bunyinya demikian. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari yang indah ini tema kita yaitu dosa yang tersembunyi. Nah, saudara-saudara, berbicara dosa tentu kita sudah tahu itu sesuatu hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan dapat saya katakan dosa itu adalah menghambat berkat yang Tuhan sudah siapkan di dalam kehidupan kita. Nah, dalam pembacaan firman Allah pada pagi hari yang indah ini berkaitan satu peristiwa yang ada di dalam Alkitab. Kita sudah tahu peristiwa kedua kakak beradik yaitu Kain dan Habel. Nah, saudara-saudara, Tuhan tahu di dalam setiap isi hati semua kita orang percaya. Apa yang ada di dalam pikiran dan ada di dalam hati kita, Tuhan itu adalah Allah yang Maha Tahu. Jadi apapun yang ada di dalam kehidupan kita, bagi Tuhan itu tidak ada yang tersembunyi. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan dosa yang tersembunyi, saudara-saudara, itu adalah sesuatu hal yang memang datang dan sering ada di dalam kehidupan kita manusia. Berkaitan dengan hati. Nah, di dalam hati manusia itu seringkali muncul rasa iri, rasa dengki dengan melihat kenyataan hidupnya secara pribadi dibandingkan dengan kehidupan orang lain. Nah, saudara-saudara, di dalam kehidupan Kain, perbandingan yang ada di dalam dirinya tentu yang lebih dekat yaitu siapa? Habel sebagai saudaranya yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan dia melihat keberadaan dari Habel adalah sebagai adik yang diberkati oleh Tuhan. Dan kita tahu apa yang dilakukan oleh Habel. Dan firman Allah mengatakan dia berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang dia lakukan berhasil di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, dengan peristiwa itu, Habel tidak menyadari kenapa keberadaannya tidak sama seperti Habel. Kain tidak sama dengan Habel dalam soal kehidupannya. Hal itu bukan membuat Kain itu menyadari keberadaannya, tetapi semakin membuat hatinya panas, kata firman Allah, sehingga Tuhan sendiri datang menegur dia. Kenapa hatimu panas
dan mukamu muram. Nah, kita tahu dari dalam hati terpancarlah kehidupan. Aura kehidupan itu akan nampak di dalam keberadaan kehidupan kita secara jasmani. Muram karena terjadi kedengkian, iri hati dengan saudaranya yang betul-betul dia lihat dia adalah adik yang diberkati oleh Tuhan. Nah, masih enak, saudara-saudara. Tuhan tahu dan Tuhan datang menegur dia. Tetapi rupanya teguran Tuhan, dosa yang ada di dalam hatinya, kedengkian yang ada di dalam hatinya, kecemburuan yang ada di dalam hatinya, dengan firman yang datang di dalam dirinya, tidak membuat dia sadar. Dan kita lihat selanjutnya apa yang dilakukan oleh Kain. Amarahnya semakin memuncak dan dia merencanakan kejahatan terhadap saudaranya. Dan pada akhirnya, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia merenggut nyawa adiknya dengan perbuatan tangannya sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi pelajaran di dalam kehidupan kita. Tentu keberadaan kehidupan kita, kita pengen hidup kita menikmati apa yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam diri kita. Berkat-berkat yang dijanjikan oleh Tuhan. Amat terlebih berkat damai sejahtera di dalam hidup. Apalah artinya dia memiliki segala apa yang di dalam dunia dan segala keinginan dan semangat hidupnya untuk dapat dia berusaha untuk dia raih. Tetapi dia tidak memiliki kedamaian. Nah, inilah yang terjadi di dalam kehidupan dari Kain. Tidak punya kedamaian. Terpancar dari kehidupannya. Muram. Karena apa? Dia cemburu. Dia tidak suka. Dia merasa bahwa dia kalah dengan adiknya. Dan itu saya katakan dosa. Dan hal itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Ada di dalam kehidupan dari Kain. Dan pada akhirnya dosa yang ada di dalam hatinya terus-menerus meningkat. Dan dosanya semakin besar dengan bukti dia dapat menyiasati sehingga adiknya berada di dalam maut. Kematian terjadi di dalam kehidupannya. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Mari jagalah hati supaya segala apa yang ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Tuhan menginginkan hidup kita, hidup bahagia, hidup diberkati oleh Tuhan, hidup menikmati janji-janji Tuhan di dalam firman Allah. Tetapi semuanya itu dapat kita nikmati asalkan kita tidak berbuat dosa di dalam kehidupan kita. Baik secara pikiran, di dalam hati maupun di dalam tindakan. Dan ingat, pekerjaan iblis, dia ingin agar supaya kita berbuat dosa. Bahkan dosa yang kita lakukan itu akan terus-menerus meningkat di dalam perbuatan kehidupan kita. Dan pada akhirnya hidup kita, kata firman Allah, iblis datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Firman Allah yang sudah ada di dalam kehidupan dari Kain. Apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan sendiri di dalam kehidupannya, dia abaikan. Dan pada akhirnya dosanya semakin bertambah dan bertambah. Akibat dosa, firman Allah katakan maut. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, semua permisa yang ada di rumah, yang menikmati renungan pagi yang hari yang indah ini, mari singkirkan segala dosa di dalam kehidupan kita. Kalaupun kita melakukan dosa, mari datanglah kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, meminta pengampunan dari Tuhan di dalam segala dosa yang sudah kita lakukan, baik secara sengaja, yang tersimpan di dalam hati, di dalam pikiran kita, kita akui kepada Tuhan, maka Tuhan yang setia akan mengampuni dosa kita. Dan pada akhirnya berkat Allah kita nikmati di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita sepanjang hari ini, bahkan terus menerus di dalam kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang berhasil.
Puji Tuhan, demikianlah firman Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Engkau Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Kami sudah mendengarkan firman Allah sebagai renungan kami sepanjang hari ini. Kami ingin agar supaya kehidupan kami jauh dari dosa. Kami ingin agar selangkah-langkah kehidupan kami sepanjang hari ini terhindar dan kami tidak melakukan dosa di hadapan-Mu Tuhan. Kalaupun Tuhan kelemahan tubuh kami, keberadaan kehidupan kami masih jauh daripada-Mu Tuhan. Ampuni dosa kami. Ampuni di dalam setiap apa yang ada di dalam pikiran kami, di dalam hati kami. Kami rindu dekat dengan-Mu Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat-Mu di dalam setiap langkah kehidupan kami. Roh Kudus, Engkaulah Allah kami. Engkaulah Tuhan kami yang berdiam diri. Tolong kami semua. Biarlah Engkau mengingatkan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam kami berjalan sepanjang hari ini. Kami dapat menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya janji firman-Mu akan menjadi bagian di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan kami akan menikmati hidup dengan penuh damai sejahtera. Karena dosa disingkirkan. Dosa sudah diampuni oleh Tuhan dan kami mau melangkah sesuai kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan buat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur, kami melangkah di hari yang indah ini. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.